Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ustadz, saya mau nanya bagaimana caranya. Nama, kemudian pertanyaan singkat. Iya, saya Aal dari Tiger Wong Entertainment. Baik. Aal itu singkatan atau nama asli? Nama panggilan. Pak, nama lengkapnya siapa? Ali Rahmat. Ali Rahmat. Suara. Rahmat. Oke. Ali itu tinggi, Rahmat itu yang berkasih sayang. Ya, jadi biasakan untuk dinilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ali itu menunjukkan dedikasi kuat. Jadi kalau bekerja dimanapun berdedikasi yang kuat. Rahmat sifat yang melahirkan sifat rahim dan rahmat. Jadi walaupun kuat, walaupun bagus, tapi tetap menunjukkan kasih sayang di antara sesama. Insyaallah. Ya, Pak Ustadz, saya mau nanya bagaimana caranya kita tetap berprasangka baik kepada Allah di saat kita sedang mengalami kesedihan atau kekecewaan yang luar biasa karena cita-cita kita tidak sesuai dengan keinginan kita. Baik, Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 216, paling kiri sebelah atas di mushaf. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jika engkau merasakan satu harapan yang menurut pandanganmu belum teraih, maka yang pertama engkau lakukan, perangi perasaan negatif dalam dirimu dulu. Prasangkalah baik kepada Allah dulu. Perangi itu. Ya. Dan biasanya berperang terhadap jiwa, memerangi nafsu, itu tidak lebih mudah dibandingkan dengan memerangi musuh yang tampak. Karena itu menggunakan kata kutiba. Kutiba itu kalau sudah dilekatkan, dibuat secara sistematis, jalani dengan sabar. Makanya puasa pakai kutiba. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Bukankah saat puasa Anda sabar? Mau buka tahan-tahan kan? Padahal bisa aja buka kan? Kan gak ada yang tahu kecuali Anda sama Allah. Aduh, Mas Baim, saya pamit dulu, saya wudu dulu. Tiba-tiba di belakang kumur pakai sirup. Ya? Bisa aja kan? Tapi kan gak dilakukan, Anda sabar. Seperti Anda sabar menjalani itu, sabarlah mengendalikan keadaan hatimu dulu. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang Anda tidak sukai itu, di balik itu sebetulnya ada yang lebih baik yang Allah siapkan untuk Anda. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi Anda mengidamkan sesuatu, tapi di balik itu ada yang enggak bagus buat Anda. Karena Anda mintanya dengan doa kepada Allah. Anda minta kepada Allah, Anda minta kepada yang maha baik. Karena Allah maha baik, Allah hanya memberikan yang terbaik untuk Anda. Karena itu yang terbaik harus sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, yang Anda harapkan boleh jadi nggak sesuai dengan maslahat kita. Ini ada sesuatu yang nggak baik. Dari mana melogikakannya? Tutup ayatnya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena aku tahu masa depan, kata Allah. Kamu itu pendek berpikirnya. Engkau ingin A, mungkin sekarang aku berikan baik untukmu dalam waktu dekat. Tapi ini nggak baik untukmu dalam waktu yang panjang. Aku ingin berikan sesuatu yang baik untukmu, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjangnya sampai dengan ke akhirat. Jelas? Saya ingin sekali ke Madinah. Maka 2002 saya mengikuti pendidikan dari Madinah di Indonesia. Jadi saya sudah tahu kurikulum di Madinah, sudah belajar. Masyaykhnya pun, guru-gurunya saya hafal. Dan sekarang masih ada yang mengajar. Begitu saya lulus di pesantren 2003, tiba-tiba alhamdulillah rekomendasi dapat semua, sudah siap untuk berangkat. Tapi pengantar ke situ terjadi bom Bali. Dan kita tidak berharap ada kejadian seperti itu lagi. Kita berdoa semoga Allah berikan kedamaian di negeri kita. Meledak, ditutup semua beasiswa. Karena isu terorisme. Ya, tutup semuanya. Alih-alih ke Madinah, nyangkutnya ke Madinah Ciputat. Di UIN. Saya masuk Fakultas Dirasat Islamiyah karena di situ yang ngajar orang-orang Arab dan para mufti. Baik di Indonesia ataupun di luar. 2 tahun, semester 5, saya kejar. Sampai saya ikut semester pendek. Jadi saya cuma tinggal sedikit 5 bulan lagi, saya sudah kejar sampai ke atas. IPK-nya sudah cukup tinggi, 3,9 waktu itu. Tinggal sekali disebutkan, udah, dekannya mengatakan, wakil dekan, selesaikan, nanti mau kemana aja kami bantu. Apa yang terjadi? Begitu tinggal sedikit di puncak, tiba-tiba ada telepon di ujung sana mengatakan, nah, Bapak ingin dicarikan 2 orang ke Libya untuk belajar. Kepala sekolah kami di pesantren telepon. Saya carikan, yang ada cuma 1 orang. Saya bilang, Pak sudah ada 1 orang. Loh kenapa enggak kamu aja temani ke sana 1? Nah bayangkan, terjebak pada dilema antara 2 cinta. Cinta pertama, ini tinggal sedikit lagi, selesai.
Tapi yang kedua, ini harapan saya untuk menemukan apa yang saya cari. Karena kita cinta pada Quran, pada ilmu, bukan karena ijazahnya, ya saya temanilah berangkat ke sana. Ternyata di situ ditemukan apa yang saya cari. Belajar, dapat lingkungannya, dapat macam-macamnya. Tapi belum ke Madinah. Atau apa yang terjadi? Dari Libya, dekatkan ke Mesir. Jadi begitu liburan pertama, saya ke Mesir belajar tafsir. Maka yang mengajar saya langsung Grand Syekh Al-Azhar pada saat itu. Syekh Muhammad Sayyid Tantawi. Jadi saya belajar tafsir dari beliau. Di Bu'uth tinggal. Dari situ tinggal di asrama, pindah ke Iskandaria. Begitu saya pulang ke Tripoli, lepas kemudian berapa waktu meninggal. Lalu dari situ kemana? Ternyata 2010 kemudian saya ke Mekah. Saya masuk Ummul Qura, saya ziarahi Madinah juga. Kemudian setelah itu ke Tunis, kemudian dapatkan beberapa yang dari Pakistan, dari India. Ternyata kita menginginkan ke Madinah, di Saudi itu mazhabnya satu, Hambali. Jelas. Tapi Allah antarkan saya ke mazhab pertama Madinah yang dipraktekkan di Libya. Yang pertama kali yang diajarkan di Madinah itu ajarannya Imam Malik. Imam Malik itu ajarannya ada di Libya. Makanya ketika kita menginginkan pelajaran Madinah, Allah kirimkan belajar mazhab Maliki dulu, diantarkan ke mazhab Syafi'i di Mesir, dipelajarkan ke mazhab Hambali di Ummul Qura di Mekah sampai dengan ke Madinahnya, dibalikkan mendapatkan Hanafi dari teman-teman yang Pakistan India. Jadi pulang dari situ saya dapat keempatnya. Nah, tahu apa yang terjadi saat ini? Saya tidak pernah mengajar di Madinah, tidak pernah belajar di Madinah, tapi saya diundang oleh wakil rektor, bahkan rektor di sana untuk memberikan ceramah di Masjid Jamiah Islamiyah. Ya, di Universitas Madinah. Kemarin saya ke sana, saya nggak pernah cerita. Teman saya bilang ada yang nanya nomor. Saya bilang jangan berikan. Saya pengen fokus dulu ibadah. Tapi karena memaksa diberikan, tiba-tiba mohon Dr. Hadi katanya, kita ketemu dulu. Ketemu di kantor para imam, kami langsung diajak masuk ke ruangan para imam, situ ada Syekh Ali Hudzaify, ada imam yang lain. Diterima oleh kepala kantor di situ kami duduk bersama, dikasih zam-zam, dimuliakan di situ, cerita tentang Indonesia, dan saya nggak pernah mengenal. Dibawa ke makam Nabi, semua ditutup akses, kami datang ke situ. Dibawa ke Raudhah, dikasih akses. Ke Mekah demikian. Kita hanya berharap satu hal, Allah berikan dengan rencana yang indah, dan itu kapan terjadi? 20 tahun setelahnya. Wallahu a'lam bishawab.